saya ngerasa semua membaik. Tadi ada ubannya hilang, tadinya ada keriput di sini nggak ada, lalu kantong mata hilang semua itu. Nah itu dari situ saya sharing ke teman-teman, kamu mau coba nggak? Teman-teman saya sialnya mau coba. Mereka mau jadi kelinci percobaan, nggak ada mencoba. Kalau udah setelah saya ibu-ibu pasti ngalamin ya, bernafas aja kok gendut. Ini gara-gara hormon kita. Padahal yang makan jeroan sepiring segini itu nasinya satu gunung. Jadi yang disalahin ini ya, bukan ini ya. Bukan nasinya. Bukan nasi satu gunung. Kita kadang-kadang nyalahin sesuatu yang penting ya. Selalu, always. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Felix. Kita hari ini ada di kediaman Bu Niken. Kita bakalan ngobrol dengan Bu Niken dan menanyakan pendapat beliau tentang functional medicine, lifestyle, dan juga apa yang melatar belakangi kemauan beliau itu untuk mengubah lifestyle. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya. Oke. Oh iya, silakan Bu. Jadi awal mulanya sih sebetulnya gara-gara udah pasti ya, saya punya penyakit. Jadi sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, itu saya didiagnosa satu penyakit autoimun, lupus di Indonesia. Saat itu kita ya masih berusaha ikhtiar ya mencari segala macam pengobatan, akhirnya kita pindah negara. Maksudnya bukan pindah, kita berobat di negara lain, bukan di Indonesia. Itu cukup melelahkan karena datang ke sana, karena saya tidak bisa cuma satu dokter, jadi ada 3 dokter atau 4 dokter seingat saya. Nah itu saya minggu pertama satu dokter, minggu kedua satu dokter, jadi kebayang ya biaya bolak baliknya karena saya juga nggak mungkin stay di sana selama-lamanya, ada anak-anak, dan itu costly banget. At the end, dokternya dengan santainya mengatakan itu bukan cuma satu dokter ya, jadi mereka kayak tim gitu mengatakan bahwa Niken, you just defisit vitamin D. Bayangin ya, sedangkan di sini tuh saya yang kata dokter tuh udah ini nggak harus ngobat seumur hidup. Sedangkan saya masih nggak terima dengan kata-kata ngobat seumur hidup. Akhirnya saya ke sana. Nah dari sana saya vitamin D. Akhirnya dari sana saya dibawakan vitamin D 50.000 IU. Nah itu saya harus konsumsi selama 2 minggu, lalu berikutnya berkurang menjadi 20.000. Sampai sekarang saya masih 20.000. Tapi ya namanya juga Niken ya, saya masih ababil saat itu. Masih ababil, saya dengar kata orang-orang di sini, kalau kebanyakan vitamin D nanti keracunan. Kalau kebanyakan vitamin D, ginjal saya pertaruhan. Wah itu kan, kira saya ketakutan, stoplah saya. Begitu stop, juga waktu itu lagi ada diet yang happening. Ya, diet yang happening itu apa? Waktu itu adalah salah satu diet yang harus menjus sayuran 7 buah pagi-pagi ya. Nah itu katanya bikin awet muda, ibu-ibu, bapak-bapak, nah ya namanya perempuan ya dengan awet muda, serius. Itu sampai suami saya beliin user yang merek Hurom atau apa yang mahal itu ya. Itu saya tiap pagi melakukan itu, dan vitamin D saya kurangi karena ketakutan, kambuhlah saya menjadi autoimun baru tambahan, yaitu hipertiroid. Saat itu anak saya mau berangkat ke Kanada, dia beasiswa dapat di Kanada. Yang untuk saya nggak wise untuk saya melakukan uangnya yang untuk dia berangkat saya pakai untuk ke Singapura ya. Apalagi saat itu kita udah makin tua ya Pak ya, jadi sudah makin menipis tabungan ya, udah nggak mungkin. Akhirnya saya pikir mungkin saya bisa belajar sendiri. Nah dari situ ada masa di sini. Masa di sini dikatakan bahwa saya ada cancer di tiroid saya. Nah itu saya nggak berani bilang sama suami saya kalau saya sakit. Jadi saya datang ke rumah sakit cancer itu tanpa didampingi suami. Karena ya gimana ya, saya nggak mau tiba-tiba panik semuanya. Dan sampai di sana dokter mengatakan, ibu paling tinggal beberapa lama lagi gitu. Jadi untuk saya, wah ini ya sudah, katanya beragama suruh pasrah. Saya pasrah, tapi sampai rumah anak-anak saya nggak mau pasrah. Anak-anak saya nangis, anak-anak saya bilang nggak bisa gitu mah, gitu nggak bisa. Kita nggak mau apa. Kebetulan saya anak yatim sejak saya masih kecil. Jadi saya bisa menceritakan pengalaman kalau nanti kamu cuma punya orang tua satu aja. Saya ceritakan ke anak saya, sudahlah nanti kan gini. Mereka tetap nggak bisa terima. Bahkan anak saya tuh berangkat ke Kanada ngambil jurusan biochem. Alasannya cari obat untuk ibunya. Nah, pada saat itu saya iseng Google aja. Benar-benar saya ngaku itu Google. Saya menemukan bahwa
Saya cari news treatment for cancer, apa ya? Disebutkanlah autophagy. Wah, semangat saya. Autophagy apa ini? Datang lagi ke dokter, dok saya mau ini nih, autophagy. Ya, itu sekitar 4 tahun yang lalu. Autophagy di sini nggak dikenal. Di sini sekarang orang tahu autophagy juga gara-gara Niken. Jadi waktu itu belum ada Niken yang ngasih tahu ya, jadinya dokter bilang apaan sih kamu gitu. Udah, pokoknya kamu harus gini-gini, udah terima aja. Ya udahlah. Saya nggak mau terima begitu aja karena saya ingat anak-anak saya, apalagi yang kecil itu memang sangat dekat sama saya dan manja ya. Jadi untuk saya nggak bisa ya kalau dia sendirian ntar gimana. Akhirnya saya coba lakuin. Nah, autophagy itu ternyata dari semua saya beli buku, alhamdulillah buku-buku ini semua diizinkan untuk beli buku. Saya kalau beli buku Tintin nggak dikasih soalnya. Jadi saya beli buku-buku gini, nggak ada kerjaan juga, nganggur, saya belajar. Nah dari situ saya akhirnya mulai memahami, root cause masalah saya tuh di sini. Mulai dari penyakit saya merubah pola makan saya, lalu saya juga banyak inflamasi dalam tubuh, lalu saya nekat waktu itu melakukan autophagy dengan bimbingan online. Nekat ya? Online dengan waktu itu ada kayak grup dari seluruh dunia, ada grup autophagy waktu itu ya, karena dia masih awal banget. Untuk percobaan saya mendaftarkan di, oke saya ikut aja dong. Nothing tulus lah, kalau saya mati gara-gara penyakit ini atau gara-gara autophagy puasa panjang, is okay, udah saya coba. Begitu saya coba, itu saya langsung 12 hari. Dan suami saya langsung waktu itu mengatakan, gila nih istri saya. Karena setiap kali diajak makan, enggak. Dan saya tidak, waktu itu saya belum sanggup untuk menjelaskan apa sih itu. Saya juga nggak bisa menjelaskan ke suami saya itu sakit, ini itu, sana kayaknya nggak enak ya, nggak nyaman. Udah saya lakukan semua sendiri. Dan alhamdulillah free. Saya nggak tahu apakah waktu itu memang salah diagnosa atau benar, pokoknya alhamdulillah free. Tapi memang bukan cuma autophagy yang saya lakukan. Banyak sekali yang saya lakukan. Saya begitu menemukan buku misalnya, ada treatment pakai red light therapy, coba. Ada ini, semua cari. Akhirnya saya menemukan benang merah apa saja yang bisa dilakukan. Nah sambil saya berusaha recovery, ternyata sayang ya, buku-buku yang saya baca ini saya takut lupa. Lalu saya berbagi ke teman-teman saya. Pada saat itu sih cuman hanya gara-gara mereka ngelihat kok mukanya Niken nggak berubah katanya. Jadi saya sakit, memang muka saya sempat tua sesuai usia ya, benar-benar tua sekali, keriput di mana-mana. Lalu saya recovery. Nah itu benar-benar pada saat recovery itu semua orang menanyakan apa rahasianya. Saya bilang ini sebenarnya cuma perbaikan pola makan dan suplemen. Suplemen saya mungkin kalau dihitung bisa 100 sehari ya, banyak sekali memang. Dan saya ngerasa semua membaik. Tadi ada ubannya hilang, tadinya ada keriput di sini nggak ada, lalu kantong mata hilang, semua itu. Nah itu dari situ saya sharing ke teman-teman, kamu mau coba nggak? Teman-teman saya sialnya mau coba. Mereka mau jadi kelinci percobaan, pada mencoba yang tadi yang mulai dari sekian puluh, akhirnya membengkak sampai sekarang komunitas kita hampir 10.000. Oh wow, ya. Luar biasa sekali, amazing. Ya, dan itu semua gratis. Tidak ada teman-teman saya yang awalnya mencoba pengen mukanya glowing, pengen awet muda dan segala macam, mereka akhirnya bantuin saya karena kan konsep functional medicine itu setiap orang berbeda ya. Jadi misalnya kita sama-sama sakit diabetes, tapi biasanya saya cari akarnya, apakah diabetesnya itu gara-gara stres? Bisa loh kortisol narikin diabetes. Atau si Niken ini gara-gara makannya nggak benar. Cara treatmentnya pun beda. Makanya saya memerlukan tim untuk bantuin. Dan tim yang bantuin itu memantau tiap pagi makannya apa, tiap pagi berapa gula darahnya, berapa tensinya, itu tim melakukan bantuin saya. Dan itu gratis. Mereka memang pro bono. Waktu itu awal-awal untuk menjelaskan ke para ibu-ibu ini, pro bono aja mereka nggak ngerti tadinya. Mereka bilang apaan sih? Saya bilang kalian mau nggak kerja sosial? Saya waktu itu bilang, ingat rezekinya bukan saya yang bantu, tapi pasti dibantuin. Saya waktu itu kasih contohnya, kebetulan nih lihat saya sering bantuin orang, alhamdulillah anak-anak saya beasiswa semua dipanggil oleh negara lain. Jadi itu kan sesuatu yang saya nggak harapkan tapi ternyata dapat gitu. Jadi ya itu akhirnya komunitas kita banyak, alhamdulillah. Yang kata orang
ngobat seumur hidup, mulai dari diabetes, mulai dari hipertensi, ginjal yang tadinya udah di bawah 50 kembali di atas 90. Ya, bukan saya buat miracle, itu semua gara-gara buku-buku ini semua. Jadi saya benar-benar belajar dan belajar. Memang saya kadang-kala minta waktu, saya boleh nggak minta waktu 1 hari ini saya mau baca 1 buku. Gitu. Jadi saya mau baca buku karena memang nganggur ya. Saya punya apa ya, bukan perjanjian sih, cuman suami saya agak keberatan kalau saya jalan-jalan. Ya Pak ya, nggak boleh punya arisan kan Pak? Ngaku. Jadi saya nggak boleh punya arisan. Kalau bisa di rumah saja, ya sudah. Dikasih mainan buku-buku. Jadi itu yang saya baca. Yap. Ya, gitu. Tapi emang kelihatan sih, maksudnya kita balik lagi ke vitamin D kan. Kita, yang saya ngeliat kita ironis. Kita di negara tropis yang seharusnya kita itu vitamin D cukup. Ya. Tapi karena kita orang Indonesia itu kena matahari dikit Nggak mau. udah kayak Dracula aja, udah pada takut gitu kan. Pakai sunscreen, terus kena matahari dikit takut hitam, takut itu. Padahal vitamin D itu essential sekali sih. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau seandainya kita itu survei, udah banyak sih survei serum level di vitamin D. Itu sebenarnya masyarakat itu kekurangan sekali sih, sangat-sangat kekurangan. Dan sebenarnya supplementation itu sangat-sangat alternatif yang murah dan gampang untuk naikin level. Cepat ya. Ya, paling cepat. Dan maksudnya kita ngelihat dari recommended intake 800 international unit itu sama sekali it doesn't do anything. Itu nggak betul-betul sama sekali nggak naikin level. Jadi 5,000, 10,000 for me it's safe. Terus yang kedua, mitos yang terjadi di vitamin D juga bahwa kalau seandainya vitamin D itu ngerusak ginjal. Padahal kalau orang-orang yang gagal ginjal justru level vitamin D-nya kurang dan di recommend untuk suplemen vitamin D. Jadi emang banyak sekali sih, banyak sekali mitos-mitos yang agak-agak sedikit aneh kalau menurut saya sih ya, tentang vitamin D. Menurut keilmuan sekarang sudah. Iya, tapi sekarang nggak masuk akal. Iya, tapi sekarang justru keluar so many latest scientific research yang support bahwa vitamin D itu sangat-sangat penting dan kita itu kekurangan. Dan orang nggak sadar bahwa vitamin D itu bukan cuma tulang sih. Orang pikir cuma permasalahan tulang, padahal tapi seluruh sel kita itu ada. Kalau saya kan belajar juga biochemistry, jadi selnya kita itu ada reseptor, ada protein yang nempel vitamin D. Dari semua sel kita, dari immune system sampai ke bone itu semua vitamin D. Itu untuk optimal health. Ya, so saya betul-betul agree sekali sih. Dan saya paling berasa itu pada waktu ya zamannya C19. Itu maksudnya paling jelas sih. Dari terutama data-data dari Italia sih. Dari Italian data yang pertama kali data-data mortality itu keluar kan dari Italia. Pada saat mereka ngecek itu sangat-sangat terkorelasi dengan deficiency vitamin D. Sangat-sangat terkorelasi. Jadi for me itu udah sangat-sangat jelas sih. Very very clear. Yeah. Betul banget. Jadi karena kita komunitasnya jauh sebelum C19, nah itu pada saat semua panik mengalami itu saya kasih hitnya, udah kamu tenang, itu virus, jangan kasih makan virusnya. Makanan virus apa? Karbohidrat. Udah stop semua karbohidrat saat itu. Makanya kita santai aja. Grupnya kita santai aja, tanpa harus cari vaksin ya. Pada saat mau vaksin, saya bilang udah, nggak usah khawatir juga. Kerusakan gara-gara vaksin itu memang ada, tapi cek HSCRP. Jadi semua berbondong-bondong cek HSCRP. Kalau HSCRP-nya tinggi, benerin dulu baru vaksin. Saya sendiri pada saat itu tidak melakukan vaksin karena saya autoimun dan tidak ada seorang pun yang berani dengan kondisi kesehatan saya. Tapi pada saat saya pandemi, itu saya panggil tukang Gojek untuk saya ajarin saham. Dan belajarnya seperti ini, mereka tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang saya periksa udah vaksin atau belum, mau bersin depan saya nggak apa-apa karena saya tahu vitamin D saya tinggi. Gitu. Ya kita kadang-kala buka wawasan, yuk betul. Kita belajar. Dan kita going back to autophagy, bagi teman-teman di sini juga Bapak Ibu, autophagy itu yang proses autophagy ditemuin oleh saintis Jepang, itu Nobel Prize winning ya, maksudnya dia pemenang Nobel Prize. Bukan ngasal-ngasal. Iya, bukan ngasal-ngasal. Jadi proses autophagy itu adalah di mana badannya kita itu karena sesuatu stressor. Contohnya kalau kita puasa panjang,
badan kita kekurangan nutrisi, jadi badan kita tuh merecycle protein-protein sama sel-sel yang rusak. Jadi emang di-recycle untuk dipakai lagi ulang. Jadi autophagy itu bukan, karena kita dituduh bilang autophagy itu pseudoscience, bukan. Autophagy itu Nobel Prize winning concept. Jadi bagi Bapak Ibu, kadang kita diserang bahwa ini pseudoscience. Kuak ya? Quack. Padahal ini Nobel Prize winning, karena saya sendiri lagi nulis research paper dengan Unpad tentang autophagy. Jadi it's a real science sih, it's a solid science. Iya. Dari sisi vitamin D juga. Ya, jadi kalau komunitas kita ini memang step by step ya. Jadi mulai perbaiki asam lambungnya dulu, karena ternyata di Indonesia banyak sekali asam lambung. Lalu perbaiki suplemennya supaya supaya nutrisi tubuhnya kuat. Lalu berlahan-lahan masuk ke autophagy. Jadi di sini memang tujuannya bagi ibu-ibu di sini at the end akan autophagy. Dan saya sendiri kasih tahu satu autophagy satu kali aja keriput hilang satu. Iya betul sekali. Jadi regenerasi muka juga kulit terutama itu kelihatan. Apalagi organ di dalam tubuh kita. Kalau kulit aja yang kelihatan bisa berubah, di dalam juga pasti lebih sehat banget. Gitu. Dan kita ngomong masalah GERD ya. Maksudnya itu betul-betul. Iya. Kita nanya umur 30, jangannya 30-an, 20-an aja udah pada GERD. Iya, maksudnya GERD itu udah kayak seakan-akan makanan sehari-hari. Iya, seakan-akan itu wajar. Iya, wajar banget. Exactly. Saya sedikit fired up kalau seandainya penyakit-penyakit yang ada, contohnya diabetes, hipertensi, GERD, asam lambung dan segala macam, itu dianggap wajar. Padahal itu nggak wajar ya. Iya, betul. Masyarakat kita, kenapa saya aktif untuk ini? Karena saya percaya lifestyle, di mana kita perubahan cara makan, pola hidup, itu mengoptimalkan kesehatan. Dan yang saya bingung itu penyakit-penyakit kronis seakan-akan itu normal bagian hidupnya kita. Itu yang saya coba. Penyakit itu nggak ada yang normal sih. Apalagi yang makanya saya belajar juga kok misalnya salah satu contoh hipertensi. Obat hipertensi amlodipin sekarang dengan 30 tahun yang lalu amlodipin juga. Masa nggak ada nggak ada pembelajaran. Sedangkan saya latar belakangnya engineer. Waktu saya kuliah itu nggak diajarin namanya handphone, itu nggak diajarin. Yang diajarin adalah telepon fixed line. Lalu saya ingat saat itu saya lagi kerja, tiba-tiba saya harus menghandle handphone. Ya saya cuma dikasih waktu 3 hari untuk belajar. Masa ilmu kesehatan tidak ada perkembangan keilmuannya? Ternyata begitu saya membuka pintu untuk belajar dengan sana dengan sini, ikutan seminar yang kadang-kala aneh sendiri ya karena bukan dokter, bukan apa gitu. Ternyata ilmu progres di kesehatan tuh ilmunya banyak banget. Betul. Saya pikir tadinya cuma engineer doang, ternyata wah banyak sekali. Yang tadinya kita kalau flek harus laser, ya ibu-ibu yang merasa laser, ternyata kita bisa pakai red light, hilang itu fleknya. Jadi hebat sekali memang. Sekarang saya senang sekali karena mudah sekali untuk belajar itu sekarang. Betul. Dan going back permasalahan supplementation juga ya, saya juga sering dikritik kan. Maksudnya saya nggak pro terhadap pharmaceutical products, terhadap obat sintetis, tapi kenapa saya support supplements? Jadi yang orang pada nggak sadar, makanan kita itu dari tahun ke tahun nutrisinya itu drop, dan itu jelas dari sisi pertanian. Jadi kalau kita ngelihat data, contohnya ada beberapa research dari USDA, United States Department of Agriculture. Kalau kita ngelihat sayuran yang sama dengan buah-buahan yang sama, kan kalau saya lihat tanaman itu kita kasih ke hewan, apa yang ada di nutrisi dalam tanaman itu, hewan itu bakalan ada. Jadi kalau seandainya kekurangan unsur hara di tanaman, rumput dan segala macam, kita kasih makan ke hewan, hewan itu juga pasti kekurangan. Iya. Dan itu kelihatan. Kenapa? Karena agriculture land sama horticulture land itu dipakai secara terus-menerus, tanahnya capek, unsur haranya kan habis. Jadi kemarin ada lagi global survey di Lancet. The Lancet adalah salah satu top tier kalau medical journal itu The Lancet. Mereka tuh melihat global survey di anak-anak preschool, anak-anak sebelum sekolah dan ibu-ibu produktif. Cuma dengan beberapa survei aja, beberapa serum composition yang dicek, itu semua kekurangan. Iya. Semua itu kekurangan dari minerals, essential fatty acids dan segala macam itu emang kurang. Jadi bagi saya itu supplementation maksudnya jalan yang paling gampang kan untuk memperbaiki itu. Dan orang nggak sadar kalau seandainya di dalam badannya kita serum vitamin, mineral dan essential fatty acids itu nggak optimum.
Makanya kita rentan kena metabolic syndrome. Itu semua ada hubungan dengan kemampuan kita itu mengontrol, contohnya gula darah, kesehatan kita, secara general sih. Itu sangat-sangat berhubungan. Multivitamins and minerals, terutama di dalam darahnya kita sih. Ya, itu paling jelas. Makanya saya sering dietak juga di soal itu. Ya, tapi ya kita harus apa ya, maksudnya tuh mitokondria Exactly, tidak yes. suka makanan sering-sering. Hmm. Nah, gimana caranya supaya mitokondria kita tetap sehat? Ya mau nggak mau kita ke mikronutrisi. Yes. Dan mikronutrisi itu kadang kita ngelihat, saya juga kadang dapat pertanyaan atau semacam diskusi lah. Banyak yang bahkan di medical professional sendiri ya mengira bahwa vitamin dan mineral itu sama kayak obat sintetis, padahal berbeda, sangat berbeda. Vitamin dan mineral itu adalah cofactors, artinya enzim protein di badannya kita itu perlu itu untuk jalan secara optimum. Sedangkan kalau pharmaceutical products dia itu inhibit, dia itu nempel ke satu reseptor yang seharusnya tidak ada, karena itu sintetik. Makanya mengurangi jadi. Ya, dia menghambat kerja enzim. Dan ini contoh, ini baru aja keluar. Kalau Ibu dengar nggak yang obat untuk obesitas, semaglutide? Oh, nggak tahu. Yang baru-baru ini. Ini lagi heboh kalau di negara-negara barat, heboh-heboh sekali. Namanya semaglutide, itu namanya GLP-1 agonist. Itu bisa disuntik. Itu untuk obat diabetes, tapi sekarang dipakai, di-repurpose untuk orang-orang obesitas, disuntik. Namanya GLP-1. Ya, Ozempic. Exactly, Ozempic. Dia itu kan GLP-1 receptor agonist. Jadi dia itu berkompetisi dengan GLP-1 kita sendiri. Dia untuk nempel di situ. Dibilang aman, safe dan segala macam. Padahal side effect-nya contoh satu, thyroid cancer. Terus yang kedua, ini baru aja dalam 2 hari terakhir ini, EMA, European Medicine Agency, ketemu bahwa orang-orang yang disuntik Ozempic ini punya tendensi untuk suicidal thoughts, depresi. Padahal karena GLP-1 receptor itu ada di semua badannya kita kan. GLP-1 receptor kecuali semaglutide, Ozempic itu dipakai untuk ke pankreasnya kita. Tapi secara tidak sadar GLP-1 receptor kan ada semua di badan kita termasuk di otak. Jadi itu di interfere. Jadi saya bingung kan, ada yang promote obesitas itu sebagai penyakit, jadi harus dikasih obat yang begitu. Sedangkan side effect-nya mengerikan kan. Belum lagi kita ngomong, kalau Bapak Ibu ngelihat website ya, ozempic.com, itu nomor 1, thyroid cancer. Kanker tiroid, number 1 side effect. Makanya gue kadang bingung. Maksudnya yang lifestyle induce itu malahan disuruh pakai yang malah disuruh pakai obat. Ya. Maksudnya kadang bingung gue. Ya sama kayak insulin. Yes. Suntik insulin itu ke suatu terlalu cepat dunia medis untuk menyatakan kalau diabetes itu akibat kekurangan insulin. Padahal yang kekurangan insulin itu diabetes tipe 1. Betul. Yang adalah biasanya terjadi pada anak-anak atau dari lahir. Kalau yang sudah tua-tua kayak kita itu diabetesnya tipe 2. Tubuh kita insulinnya tetap ada, tapi selnya nolak. Jadi dia udah nggak mau, itu yang disebut insulin resisten. Nah kalau ada beberapa orang yang tanya, oke buktikan ke saya hasil labnya apa nih pakai insulin resisten. Nah itu saya bongkar habis, ada beberapa memang kita bisa pakai triglycerid dibagi HDL, itu mengatakan insulin resisten, atau pakai HOMA IR, insulin puasa kali dengan glukosa puasa, itu ada cara-caranya. Memang tidak langsung tertulis ya, kadang-kala akhirnya dianggap ngaco nih sini kan, nggak ada kok di hasil lab insulin resisten. Tapi itu sebetulnya tubuh kita diabetes 2. Dikasih obatnya apa? Insulin. Jadi tubuh kita udah kebanyakan insulin, dikasih lagi insulin. Itu dia. Berikutnya biasanya yang di komunitas kita itu terjadi yang kalau udah suntik insulin ginjalnya rusak, cuci darah. Another topik lagi kan, harus perbaiki lagi. Nah, jadi memang mundur masalahnya sebenarnya kalau kita mulai jaga sebelum sakit itu benar-benar enak sekali kok. That's fine. Iya. Jadi yang permasalahan dengan insulin resistance juga sama sih. Maksudnya insulin resistance itu juga real. Itu real condition. Kadang kita dunia medis Indonesia agak telat sih ya. Maksudnya rada telat, padahal
Gue juga pernah dikritik sih. Saya juga pernah dikritik soal dengan jurnal-jurnal tidak terakreditasi dan segala macam gitu-gitu. Padahal it's a real thing. Itu betul-betul emang kalau di luar itu udah sangat diketahui bahwa insulin resistance itu contohnya perut buncit, trigliserida tinggi, HDL rendah, hipertensi dan segala macam, leher hitam segala. Itu real condition sih. Dan itu jalan paling cepat kena diabetes. Iya. Dan saya punya pengalaman pribadi. Sepupu saya nih, umur 42, diabetes, stroke 2 kali. Anaknya masih kecil, umur 5, umur 6, udah nggak bisa kerja. Jadi sekarang itu cepatnya luar biasa sih. Maksudnya sangat-sangat luar biasa cepatnya. Dan kenapa sekarang penyakit-penyakit itu cepat? Ini cuma hipotesa saya sih. Kita lihat dari sebelum anak itu lahir aja, pada saat di dalam kandungan, mamanya sendiri udah konsumsi yang ultra processed yang mengerikan. Begitu lahir dikasih susu formula yang ultra processed, pada saat empasi dikasih biskuit yang ultra processed dan seterusnya. Bahkan sebelum lahir aja udah begitu. Kalau di zamannya saya ngelihat mungkin di umur 50-an, 60-an baru mulai keluar penyakit-penyakit itu. Tapi kalau sekarang 20-an, 30-an. Harus lihat hari ini di komunitas saya ada 2 orang usia di bawah 30, yang satu HbA1c-nya di atas 15. Iya, yang satu lagi di atas 11. Saya sampai minta difotokan karena yang benar jangan-jangan dia salah baca ya. Saya minta difotokan, bayangin. Di bawah 30 dan perempuan. Harusnya perempuan itu lebih kuat ya dibandingin para pria. Kebayang ya, kayak apa kasihannya kita ini. Perempuan itu harusnya lebih panjang umur. Itu bukan bukan sesuatu yang salah, tapi memang ada ilmunya kalau perempuan tuh lebih panjang. Semua selnya dan segala macam. Tapi ini lebih duluan sakit ternyata. Karena ya kita bayangin, minum boba, udah gitu nonton TV berjam-jam. Tadi saya minta tadi saya belum udah ngecek udah berapa langkah kita hari ini. Kita kurang bergerak, kurang mengatur makannya, ngemil nggak ada henti, ya kan? Nah itulah, kita memang rusak-rusakan, sayang sekali. Iya, dan Bapak Ibu juga harus sadar, maksudnya kita kadang nggak sadar sih ya, kayak food additives, karena dasarnya sebenarnya food science. Food additives itu bahan-bahan campuran yang dicampurin ke makanan. Dari 30-40 tahun yang lalu, itu bahan-bahan campuran food additives itu emulsifiers, pewarna, pengawet dan segala macam itu ada puluhan ribu yang di-approve oleh FDA, US FDA. Itu ada puluhan ribu food additives. Jadi gue bilang, kalau kita ngelihat makanan contohnya dengan produk yang sama, dengan brand yang sama, dengan pabrik yang sama, 50 tahun yang lalu produk A dengan sekarang produk A itu dengan brand yang sama, itu udah berbeda sih. Itu udah sangat berbeda. Terus yang kedua, kita kan selalu demennya itu yang tepung-tepungan, terutama tepung gandum kan, tepung terigu. Banyak yang nggak sadar bahwa dalam agriculture wheat ini, sebelum mereka itu dipanen, itu disemprot dulu dengan glyphosate. Jadi glyphosate itu Roundup kan. Glyphosate adalah herbisida untuk matiin tanaman. Jadi gandum itu sebelum dipanen, seminggu 2 minggu itu disemprot dulu herbisida. Biarin dia mati, baru dipanen. Bayangin nggak makanan yang sebelum kita panen disemprot dulu. Kenapa? Karena gandum itu harus kering. Kalau seandainya gandum itu nggak kering, dia itu gampang jamur kan, gampang jamuran. Jadi fungal spoilage. Jadi itu. Jadi so many yang dulunya oke, sekarang menjadi tidak oke gara-gara practice kayak begitu sih. Dan kadang saya dikoreksi juga, jadi mau makan apa? Maksudnya sebenarnya it's easy sih. Makanya real food yang lu bisa kelihatan itu apaan dan kita pikir sedikit, ini datangnya dari mana? Walaupun kita harus agak picky, tapi emang harus picky mau gimana? harus picky loh. Karena sekeliling kita masuk ke minimarket, sugar loaded. Ya, benar-benar mana-mana. Itu semua 3 jalur itu, men. 3 jalur. Ya. Jadi emang harus picky kan. Iya. Dan maksudnya dari sisi lifestyle, kita harus memperbaiki, mau nggak mau itu harus dari sisi lifestyle sih. Dari sisi gaya hidup kita, cara makan dan pola makan. Ada orang yang mengatakan, kok zaman dulu mama saya sehat ya, tanpa suplemen,
tanpa mikir makan apapun, masih makan nasi. Ya, coba lihat mama zaman dulu ngepel sendiri. Sekarang coba cek di rumah pada pakai pembantu nggak? Kalau nggak ada pembantu ribut cari pembantu. Mama zaman dulu pagi-pagi jam 5 pagi ke pasar. Ya kayak di sini Gojek dong, ya kan? Nah itu lifestyle yang itu memang kita nggak bisa hindari, itu kan kemudahan. Saya juga kadang-kala order dong yang namanya Gojek segala macam. Lalu gimana compensate-nya? Coba deh jalan. Paling nggak kita bergerak. Ya coba jalan. Kayak saya juga dapur, saya nggak mau saya pakai untuk masak, nggak mau saya masak. Orang cuma berdua sama suami kan, nanti mubazir ya, rasanya kebanyakan. Nah, gimana compensate-nya? Habis makan, kita langsung olahraga. Nggak ada jeda. Jadi kita langsung jalan. Kalau saya jalan 1 jam, kalau suami saya 30 menit katanya udah cukup. Tiap orang beda-beda. Ya. Nah, tapi itulah yang kita harus kadang-kala mengetahui, kalau kita mau sehat kayak mama kita zaman dulu, tanpa suplemen, makan masih bebas, ikuti gaya hidupnya juga. Nggak ada sinetron loh, dulu itu jam 9 malam atau jam 5 sore baru ada TV kan. Sebelumnya semut, nggak ada TV, iya. kan? Oh masih kecil, masih tua. Maksudnya saya masih ingat, masih saya kecil, sekali belum lahir. Oke. Nah itu jam 5 sore, itu kalau kita sebelum jam 5 sore kita nyalain TV, TV-nya bersemut. Nggak ada. Itu TVRI ya. Terus udah gitu jam 9 itu Dunia Dalam Berita, ya siapa yang masih nonton juga. Lalu jam 10 udah semutan lagi. Udah. Kita nggak ada nonton TV, nggak ada zaman itu. Jadi mama saya pun masih yang kalau saya siang-siang nyalain TV, ngapain sih nyalain TV dimatiin. Gitu. Nah coba, jadi kalau mau begitu kita ikutilah. Gak usah cari yang susah-susah, nggak usah ya kalau punya berlebih duit atau segala macam ke gym silakan. Tapi kalau enggak, jalan di tempat. Itu juga bagus. Mulai pelajari ilmu-ilmu terbaru. Seperti sekarang saya juga lagi kadang-kala membahas seperti perbanyak CO2 dalam tubuh kita. Yuk tahan nafas, tadi saya baru kan mengajarkan tahan nafas. Karena CO2 itulah ternyata yang memperbanyak oksigen masuk ke sel kita. Itu keren banget, itu baru sekali ilmunya ya. Jadi sama ini saya juga salah. Saya kira sel kanker itu gara-gara sel yang kekurangan O2. Benar banget, hipoksia. Tapi tubuh kita tuh nggak kekurangan oksigen. Caranya supaya si oksigen yang di tubuh kita ini masuk ke dalam sel dengan cara memperbanyak CO2. Memperbanyak CO2 banyak banget caranya. Dengan tahan nafas, minum sparkling water. Kalau yang pernah tinggal, saya kebetulan pernah lama di Jerman, itu nggak ada tap water, kecuali air keran. Minumnya semua sparkling di sana. Oh iya ya? Iya, oh iya. Nah itu saya juga heran, ini katanya Jerman negara sehat ya. Kok orang-orangnya pada minum sparkling? Dalam pikiran saya sparkling itu waktu itu soda-sodaan sakit ya. Ternyata akhirnya ini saya baca, oh saya tuh dulu sok tahu ya, ternyata sehat sekali itu. Lalu juga untuk memperbanyak si oksigen dalam tubuh kita, red light therapy. Nah itu yang terakhir yang saya diketawain itu adalah methylene blue. Oh iya, ya tahu. Itu methylene blue itu sebetulnya memperbanyak CO2 dalam tubuh, dalam sel kita. Jadi itu ilmu-ilmunya memang baru ya, cuman saya juga sebelum ngomong itu biasanya saya coba dulu ke diri saya. Jadi memang saya menyiapkan diri saya untuk trial ini dan itu. Tapi methylene blue emang udah ada, misalnya kadang saya bingung, emang sudah ada sih, emang udah ada dari research yang dulu emang ada therapeutic benefit. Sekarang kayaknya cuma gara-gara bor ini. I see. Jadi dulu itu orang masih menganggap itu sehat, tapi belum ketemu kalau CO2 yang harus diperbanyak. I see. Karena itu ilmu baru, CO2 harus diperbanyak, orang masih pikirnya O2 ini berbanyak. Belum dilingkan dengan si methylene blue. Tapi setelah ada bor ini, yang menemukan si bor ini, kalau O2 bisa banyak dengan CO2, itu ada sampai dibahas di mana-mana. Nah, cara-caranya salah satunya methylene. I see. Iya. Terus yang red light therapy juga sebenarnya jelas sih manfaatnya. Saya juga kadang kalau seandainya ada muscle pain, red light therapy itu mantep sih. Untuk uban itu apa lagi? I see. Ya, kalau ibu-ibu yang punyanya muka, pasangnya di kepala. Atau punya yang matras, itu selalu lebihkan ke kepala. Itu untuk uban juga cepat sekali memperbaikinya. Iya, infrared sama red light therapy itu emang ada scientific basisnya. Jadi kemarin saya ketemu satu latest study mereka tuh ngetes di pasien-pasien C19
dengan pakai red light therapy yang diode yang dipakai di badannya. Yang ditempel. Ya itu it's proper science. Jadi dia reduce inflammation. Benar. Emang dia bantu turunin inflamasi apa di badannya kita. Makanya kalau kita sakit, kalau kita keluar kena matahari, itu rasanya kayaknya nyaman. Karena salah satunya yang bikin panas itu bukan UV ya. Kalau sinar matahari itu orang selalu pikir UV itu yang bikin panas, bukan. Yang bikin suhu panas itu adalah near infrared sama red light di wavelength di wavelength merah. Itu yang bikin rasa hangat itu. Dan itu anti-inflamasi sih. It's anti-inflammatory. Itu anti cancer. Gara-gara saya punya cerita di cancer, jadi memang saya bermulanya dari mencari gimana ya supaya orang-orang nggak cancer. Oh, I see. Jadi itu semua kayak CO2, methylene, red light itu semua yang sekarang lagi ditingkatkan sebagai anti cancer. Belum lagi MCT lah, melatonin. Kita memang ketinggalan banyak banget. Seru banget sih kalau dibahas karena sangat banyak ya. Makanya kenapa saya bisa buat TikTok tiap hari. Topiknya beda-beda terus dan banyak karena banyak banget kita ketinggalan. Sayang banget kita banyak banget ketinggalan untuk catch up untuk ilmu yang sederhana aja sulit banget kayak kita obesitas tuh masih dianggap biasa lah. Itu yang aneh sih, bagi saya itu aneh sekali. Padahal kalau kita mau berobat ke Singapura, jadi saya kebetulan kan udah usia 50, jadi saya udah harus waspadai hormon-hormon menopause saya. Itu saya mau rencana periksa di Singapura. Tapi saya sekarang lagi berjuang supaya nggak kegemukan. Karena begitu nyampe Singapura, dokter lihat saya gemuk, yang disuruh apa? Kurusin dulu badan kamu baru periksa lagi. Nggak mau dia ngutak-ngutik kita kalau kita masih gede. Bayangin. Jadi saya sendiri karena udah bolak-balik ke sana, saya tahu saya harus kurus dulu. Saya bilang sama suami saya, jangan saya ajak makan dulu ya, saya mau kurus dulu supaya nggak buang waktu. Dokter akan buang waktu hanya bilang kamu kurusin dulu baru berobat, enak aja gemuk-gemuk kesini gitu. Nah bayangin kalau di sini ada nggak nih dokter yang nyuruh pasiennya pulang lagi kurusin dulu badan kamu. Kalau ada yang begitu indah banget. Karena kadang-kala obesitas itu keyword banget ya untuk penyakit. Iya betul. Lemak itu mengikat penyakit, mengikat toksin dalam tubuh kita. Terutama visceral fat sih, terutama lemak-lemak yang di dalam sekitaran organnya kita sih. Iya, itu sangat-sangat berpengaruh. Dan karena saya dikritik, kalau saya ngomong gitu dikira saya body shaming. Padahal itu real effect ya, maksudnya dari sisi berat badan itu sangat-sangat berpengaruh sih. Body shaming ya masalahnya. Kalau saya sih, Mas Wali nggak ngerasain jadi perempuan yang usianya sudah setua saya. Kalau udah setua saya, ibu-ibu pasti ngalamin ya. Bernafas aja kok gendut. Ini gara-gara hormon kita. Nah gimana caranya supaya hormon kita ini stabil nggak begitu lagi? Oh itu perjuangan berat Bu, Pak. Jadi saya bukan cuman santai-santai aja. Kalau suami saya cerita mungkin beliau bisa sampai, ini upacaranya banyak. Upacaranya, olahraganya, makannya, minumnya, suplemennya, belum lagi sore-sore berendam air es. Oh, I see. Saya juga melakukan terapi dingin di mana setiap sore saya berendam di air yang 15 derajat. Jadi bukan cuma air doang, saya tambahkan es batu. Nah, kalau di sini orang-orang dibilang nggak boleh kedinginan kan, nanti masuk angin. Ayo, atau harus minum anget kalau sore-sore. Nah, itu merusak tubuh kita. Mitokondria hanya bisa makin banyak kalau kondisi tubuh kita kedinginan. Ya buang tuh yang namanya jaket-jaket gitu. Nah, saya kan tadi kepanasan karena saya sangat terbiasa dingin. Bener-bener saya sangat terbiasa dingin, terus tiap sore itu bener-bener berendam. Nah di air rendaman itu saya kasih methylene blue, kasih baking soda, kasih Epsom salt. Epsom salt. I see. Epsom salt itu salah satunya untuk limfatik. Limfatik kita kalau blokir jadi kanker. Nah jadi semua tuh ada schedule-nya, ada jadwalnya. Kayak selalu bilang kalau nggak sempet udah nggak apa-apa kaki doang, nggak usah bathtub, nggak usah harus punya bathtub, kaki aja. Itu aja suka kadang-kala, malas ya Bu ya, bosen gitu. Jadi sebenarnya sih musuh kita tuh diri kita sendiri. Saya ngerasain waktu saya mulai, saya sebelumnya kebetulan mama saya itu tidak penyuka sayur dan buah. Ya, jadi saya turunan ngikut mama saya. Mama saya makanya 77 tahun masih sangat sehat. Masih bisa nyetir mobil kemana-mana. Oh wow. Nah, gara-gara saya ikutan diet yang katanya awet muda, saya sakit kan.
Nah itu untuk merubah, itu tuh bener-bener perjuangan banget melawan. Dan saya juga nggak semudah itu merubah pola makan saya menjadi seperti sekarang ini. Itu saya juga antara iya dan tidak, karena kan di mana-mana orang bilang sayur dan buah sehat. Jadi untuk saya bener nggak saya baca buku ini, buku yang lawannya lagi, buku yang ini, buku lawannya lagi. Dan setiap saya rubah pola makan, saya cek HSCRP saya, faktor inflamasi dalam tubuh saya. Sekarang faktor inflamasi saya segini banyak penyakitnya di bawah 1. Oh, wow. 0,4 saja. Nah, jadi perjuangan memang, tapi semua bisa kok. Kita di grup itu 10.000 tuh saling menguatkan untuk saling bantu memang. Dan tadi saya mau ngomong sedikit soal protein hewani sih. Di Indonesia kan selalu dibilang bahwa protein hewani itu paling nggak boleh dimakan. Iya, jeroan apalagi. Iya, jeroan apalagi. Maksudnya padahal itu sangat-sangat kita itu real. Maksudnya itu betul-betul kita itu kekurangan protein hewani sih. Kita itu betul-betul kekurangan protein hewani karena protein hewani itu yang bantu kita badan kita bentuk otot. Tanpa ada protein hewani, perbedaan protein hewani dengan protein tanaman, protein hewani itu essential amino acids-nya lebih lengkap. Jadi bisa langsung diserap jadi pembentukan otot. Iya. Kalau tanaman sama-sama protein, tubuh kita tidak bisa menyerap. Iya, nggak selengkap itu. Dan konsepnya mitokondria, ingat, mitokondria manusia itu ternyata bisa dibantu oleh mitokondria dari hewan. Makanya kalau di luar negeri, Mas Felix lihat banyak suplemen sekarang liver dibentuk suplemen. Oh ya, liver capsules ya. Kidney, pankreas, organ ya. Yang di kita ini jeroan ditakutin, di sana mereka nggak bisa makan jeroan. Memang bawaannya mereka udah nggak bisa. Tapi karena mereka tahu sehat, itu mereka jadikan kapsul. Dimakan. Orang yang sakit ginjal di saya, yang udah di bawah 50, saya suruh minum suplemen kidney. Membaik semua. Gitu. Jadi memang di sini padahal kita negaranya jeroan loh. Tapi ketakutannya minta ampun. Padahal itu sebetulnya salah satu penolong kita. Padahal yang makan jeroan sepiring segini itu nasinya satu gunung. Jadi yang disalahin ini ya, bukan ini ya. Bukan nasinya satu gunung. Kita kadang-kadang nyalahin sesuatu yang penting ya. Selalu always. Jadi kayaknya kita makannya maksudnya junk food lah, ultra processed segala macam segini. Tidak, kita makan suplemen segini. Dibilang gara-gara ini ya kita gagal ginjal. Bukan ininya yang bertahun-tahun kita makan. Kalau saya memang banyak orang mengatakan suplemen bikin ginjal rusak. Yes. Kalau saya jelas yang pasti sejak saya waktu itu berobat, udah mungkin 5 tahun saya mengkonsumsi suplemen yang segini-segini. Saya pernah kasih video saya buka suplemen banyak sekali dalam sehari, sampai saya pakai orang khusus untuk menyiapkan suplemen. Karena saya nggak siap, nggak hafal lagi. Ini pakainya mana-mana, jadi saya ada sekretaris khusus yang menyiapkan suplemen saya, dan saya periksa fungsi ginjal saya. Fungsi ginjal saya kalau usia 50 itu harusnya EGFR-nya sekitar 80 sampai 90-an. EGFR saya 107 saja. Wow. Sama dengan orang usia 30 tahun. Nah, itu bukti nyata banget. Jadi ya saya berusaha, karena banyak sekali orang mengatakan ini salah, Niken salah, itu salah. Ya akhirnya saya buktiin pada diri saya sendiri aja. Betul. Jadi oke, kalau kamu salah, mengatakan salah, ya udah. Kita sama-sama mau misalnya mengatakan puasa panjang salah, yuk kita puasa sama-sama deh. Kita lihat habis itu cek lab. Bagus nggak hasilnya? Biasanya membaik semua. Tapi puasa penting sih. Maksudnya puasa betul, itu tapi kalau untuk veggie itu masalahnya bisa baru tercapai kalau saya ngikutin teori Dr. Bos 19. Itu di atas 3 hari. Oh, I see. Jadi dia tuh hitungannya adalah gula pagi puasa, gula kita dihitung dibagi dengan nilai keton kita. Baru bisa tercapai untuk cancer itu kalau nilainya di atas 20, di bawah 20. Semakin kecil. Oh, I see. Nah, itu benar-benar harus panjang. Nah, ini yang masih di sini masih dikritik, nggak boleh. Katanya bikin mah muncul, katanya bikin bego ya. Karena otak tidak kebagian karbohidrat. Nah, kalau yang suka lihat TikTok saya kan 0 karbohidrat. Iya, oh I see. Kelihatan bego nggak ya? Iya. Silakan jawab sendiri, bisa dilihat kok kelihatan bego nggak, itu aja.
Dan sering saya melakukan TikTok itu pada saat lagi saya puasa panjang. Nggak ada masalah. Emang bertahap, jangan terus sekarang tiba-tiba dari sini langsung nyoba, nggak bisa juga. Betul. Bertahap, nah ini tim saya ini memang gunanya untuk bantuin. Karena ada Hers reaction-nya. Hers reaction-nya itu kayak Candida day off, gatal-gatal seluruh tubuh. Oh, I see. Nah, kalau misalnya kita lagi puasa panjang, gatal-gatal, datang ke dokter, dokter bilang, kamu sih puasa. Nah, disalahin lagi. Padahal itu disebut dengan Hers reaction. Lalu juga ada yang disebut dengan oksalat dumping. Kita ini oksalat dumping ya. Oh, I see. Oksalat itu ada di sayur hijau. Iya. Kita senang makan salad, lalapan. Nah, itu ternyata oksalatnya nempel di sini. Kalau kita nggak puasa, dia tetap di situ. Tetap akhirnya lama-lama jadi osteoporosis dan segala macam. Tapi kalau kita puasa, dia dilepas oleh tubuh kita. Pada saat lepas itu sakitnya minta ampun. Awal-awal saya melakukan water fasting, saya nggak bisa bangun. Ini saya sakit, ginjal saya sebelah sini sakit. Sekarang sih udah bisa jalan-jalan, tapi dulu awal-awal itu sakit. Nah, kalau nggak ada pembimbing kan kita nggak tahu. Betul. Kenapa ya jadi sakit? Bener banget. Awal-awal melakukan long water fasting yang benar, itu Hers reaction-nya muncul semua. Jadi justru kalau ada yang bilang, wah saya long water fasting kemarin nggak ada rasa apa-apa, itu yang salah. Karena harusnya tubuh kita mendetoks habis-habisan. Oh, I see. Nah, itu proses yang lumayan menyakitkan, tapi alhamdulillah setelah lewat itu enak. Water fasting berarti nggak makan selama itu, tapi kita minum air. Minum air dan suplemen dan elektrolit. Yang paling penting elektrolit ya. Karena ada waktu itu pernah komunitas yang menerapkan juga water fasting tanpa elektrolit dan akibatnya banyak yang jantungnya kena. Oh, I see. Karena pada saat kita nol karbo, cairan itu kebuang tubuh kita. Sialnya karena tubuh kita nggak pinter, kita nggak biasa konsumsi suplemen dan segala macam, kebuang itu berikut dengan mineralnya, berikut potasium, berikut dengan magnesiumnya, kebuang semua. Nah itu membahayakan jantung. Jadi yang paling penting juga untuk water fasting itu elektrolit. Yap. Ya elektrolit emang luar biasa penting sekali sih. Di sini kan masih ya. Betul. Ya ketinggalannya lama ya. Mungkin PR kita kali ya untuk ngasih tahu. Betul. Tapi electrolyte supplementation juga sekarang lagi memang tapi emang penting sekali sih. Kalau saya sih menganjurkan sekali. Kita nggak boleh menganggap remeh electrolyte merasa pakai yang ecek-ecek itu nggak bisa. Jadi memang saya minta benar-benar pakai yang khusus electrolyte di mana itu ada perbandingan potasiumnya berapa, natriumnya, sodiumnya berapa, magnesium berapa, itu yang penting 3 itu. Oke, itu semua udah tercover, bagus badannya. Lalu bisa puasa panjang. I see. Sudah berapa lama Bu Niken mulai water fasting sama? Pertama kali start water fasting di 2018. Oh. Udah lama sekali. Iya. Itu per berapa frekuensinya? Dulu waktu karena masih penyakit, itu saya di atas 15 hari ya. Tapi sekarang saya selalu setiap hari saya omat, 1 meal a day, cuma makan sekali. Lalu sebulan sekali minimum 5 hari water fasting. Selama 5 hari nggak ketemu makanan sama sekali, sebulan sekali. Lalu 6 bulan sekali saya di atas 10 hari. Sampai 10 hari. Saya bisa sampai. Kalau tim saya yang paling terakhir ada yang 1 bulan. Melakukan 1 bulan, pria. Dia melakukan 1 bulan, hebat banget itu. Dan katanya organnya, bukan katanya, kita lihat hasilnya organ-organnya membaik semua. Jadi tadinya dia ada fatty liver, ginjalnya mulai memburuk, membaik semua. Harus coba ya. Iya. Very interesting. Iya. Karena pengalaman setiap water fasting beda-beda. Iya. Tapi emang ngaruh sih, fasting itu autophagy dan itu semua kelihatan sekali sih. Itu it's a real, maksudnya real effect sih. Yap. Oke, saya udah kehabisan pertanyaan. Kita langsung ke Bapak dan Ibu. Silakan.